Dalam politik itu kan dinamis. Nah, tapi kenapa kemudian sama Pak Prabowo oke, sama Pak Anies juga oke? Karena prinsip dalam PDI Perjuangan adalah konsepnya persatuan. Bukan permusuhan. Jadi dengan Mbak Puan itu ketika beliau jadi anggota DPR, beliau buktikan, harus buktikan bahwa saya bukan karena di bawah bayang-bayang nama keluarga besar. Ketika dapil beliau di Solo, nyalon 2009, beliau dengan suara terbanyak. Nah, ketika beliau pimpinan praksi, beliau mampu mengorkestrasi sikap-sikap politik oposisi PDI Perjuangan melalui praksi di parlemen. Gitu. Dan kemudian jadi Menko, beliau mampu tuh mengkoordinasi 8 kementerian, dan kemudian sekarang ketua DPR, beliau mampu. Ketua DPR itu jagoan semua, apalagi pimpinan DPR itu ya elit-elit utama partai. Dia mampu membangun komunikasi, kerjasama, dan punya leadership. Tapi beberapa waktu yang lalu, ini satu ya, mungkin bisa dijawab dulu. Sekalian ini, beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba Mbak Puan bilang begini, Puan Maharani, ya semua itu masih terbuka. Dan dia jemput, sama Prabowo bisa, tapi dia bilang sama Anies juga bisa. Ini ngeri-ngeri sedap ya, udahlah kita dengan dewasa dalam politik ya kan. Kan bagi PDIP pendukung Jokowi ya kan, beberapa PDIP mungkin tidak semuanya, Anies itu he's the common enemy ya kan, dia musuh bersama kita ya kan. Loh, kok tiba-tiba ada skenario Puan Anies atau Anies Puan? Nah, tolong, cuman memang tidak problematik karena dia tidak punya partai. Kalau ini ada partai, silakan dijawab. Iya, jadi Bung Repli, yang disampaikan Mbak Puan itu kan benar. Iya kan, segala kemungkinan bisa terjadi, gitu kan. Dalam politik itu kan dinamis. Nah, tapi kenapa kemudian sama Pak Prabowo oke, sama Pak Anies juga oke? Karena prinsip dalam PDI Perjuangan adalah konsepnya persatuan, bukan permusuhan, gitu. Nah, dalam konteks persatuan, dengan siapapun sepanjang meyakini Pancasila, Undang-Undang Dasar, yes oke. Buat PDI Perjuangan, gitu. Nggak ada yang namanya permusuhan. Dan kita perlu bangsa ini ya yang namanya segregasi, keterbelahan segala macam diakhiri lah. Ini membuat kita nggak beranjak maju. Itu sama dulu kalau VOC itu dulu melakukan divide et impera, ya kan. Nah, oligarki, pengusaha, oligarki kapital ini juga jangan-jangan itu bagian dari agenda setting mereka, sehingga kita ribut berantem sendiri, dia ngeruknya jalan terus di sana sih. Karena rakyat tidak pernah mau bersatu gitu ya. Iya, dimanfaatkan ruang itu dan dipertajam. Nah, kita janganlah, konsep kita persatuan kok. Sepanjang kita meyakini Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai hal yang fundamen dalam kita sebagai sebuah bangsa. Saya terpaksa merecall apa yang pernah disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto ya. Kristiarto ya. Kata Hasto, kami terbuka, ya kan, bekerja sama dengan partai politik, ya kan, kecuali ada kecualinya dengan Demokrat dan PKS. Nah itu saya baca pernyataan itu keliru atau memang begitu atau bagaimana?
Nggak tahu dalam suasana apa beliau menyampaikan. Mungkin ada konteksnya atau apa kali ya. Oke. Atau mungkin hal-hal yang kerjasama dalam pemilu. Kerjasama dalam pemilu konteksnya waktu itu. Jadi koalisi. Mungkin udah tahu informasinya kali. Pada saat itu ini bakal ke sana daripada basa-basi. Mungkin nggak bisa kali, udah tahu kali kemana kira-kira gitu ya. Gitu ya. Mungkin aja. Mungkin ya. Tapi mungkin. prinsip dalam PD Perjuangan dia persatuan. Oke. Bung Karno dari dulu kan selalu itu yang diutamakan. Bu Mega juga begitu. Ini Bung Masinton ya, daripada saya dimaki-maki oleh penonton, sobat era sekalian, karena tidak membacakan aspirasi mereka, saya mau membacakan semua aspirasi yang barangkali mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang agak no problem. No problem ya. Iya, nanti silakan Bung Masinton jawab yang mau dijawab, kira-kira begitu. Jadi biar saya sampaikan semua. Refli Harun ini masih nggak tegaan orangnya soalnya. Nggak apa-apa Bung Refli. Kita kan harus siap menerima cacian, hujatan, pujian, iya kan? Oke. Jangan pujian terus. Ini kan bergerak terus nih, ya kan? Iya. Nah, jadi saya nggak bisa menyetopnya. Wah, kalau dari atas itu terlalu jauh setbacknya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, gini baru masuk ngomongnya, jangan bela-bela tok tanpa tahu apa yang dibela. Oke. Harusnya Pak Masinton dan PDIP-nya menjadi pelopor tegaknya demokrasi di negeri ini, bukan membatasi warga negara yang berpotensi dan layak menjadi pemimpin di negeri ini. Ini soal threshold tadi kayaknya ya. Kemudian martabak pisang, kalau Pak Anies dipasangkan sama Ahok bakal banyak pendukung Pak Anies yang golput. Ya apalagi masih. Tapi ini ngatain Refli mulai mengadu domba LBP dengan Masinton. Ini orang ini selalu menghina saya ini, namanya Rekwel, kata siapa? Para hancur sudah negara diakui kalah dari oligarki. Buka saja semua Bung Masinton. Tetap mewarnai dalam setiap perlunya perubahan di NKRI. Tetap NKRI tapi sistemnya jangan demokrasi, karena udah terbukti sistem demokrasi itu merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Ganti sistem aja kalau emang bisa menguntungkan negara. Bang Refli coba cecar dengan pertanyaan ngeri-ngeri sedap. Iya, wakili netizen dong. Apa? Kan sudah saya mewakili netizen tadi kan. Kemudian gawat jawaban Pak Masinton, hebat Pak Masinton. Gawat tapi hebat. Hayo banyakkan duit lah wakakak Ahok Anies. Kemudian maksudnya Pak Masinton mungkin yang disebut 4L kali ya. Yang 4L itu lu lagi ya kan, bukan lu yang lain, lu lagi ya. Oke. PDIP bersandar nama besar Bung Karno boleh, Nasakom jangan ya. Kemudian Bang Masinton, kalaulah boleh PDIP ini mendukung atau menjagokan Ganjar lah, kalau Mbak Puan nunggu lebih senior dikit lagi lah ya. Pak Masinton, kata-kata dong buat Luhut dan Rini Sumarno. Nggak ngerti maksudnya apa. Takut dilaporin Bung ya. Saya menceritakan keburukan sendiri. Kompresor Mbah Kebo sebaiknya pensiun ditemani Genjer Celeng. Kan jelas ini. Nggak jelas saya ini apa yang maksudnya. Mungkin. Rezim KKN lebih parah. Sekarang koruptor kalian lindungi dan sekarang kalian biarkan oligarki tahu bahaya, tapi kalian diam saja. Tunjukkan kalau memang berpihak pada rakyat seperti saat dulu di zaman SBY kalian menangis-nangis karena BBM. Hati-hati politik Bung, kata orang Medan bos, ya kan? Asik, dengerin itu buzzer. Martabak pisang, Ahok Anies ibarat tembakau, enak gandeng sama roti, enak nggak nyambung. Calon Presiden 2024 Bung, Adian Napitupulu. Bang Refli, coba cecar dengan pertanyaan sudah sama. Kemudian ada pasangan Refli Masinton. Ada tambahannya sedikit di ujung-ujungnya. Oke, banyak sekali, nggak mungkin saya bacakan semua. Nanti Bung Masinton bisa bacakan. Dan saya tidak memilih tadi. Saya bacakan sekenanya saja. Silakan Bung, bisa ditangkapi secara umum, mau spesifik silakan. Iya, tadi umpama kalau tadi ada yang bicara Mbak Puan tadi ya, wah, masih terlalu muda kira-kira gitu ya. Tapi ya kita butuh figur-figur yang, menurut saya gini, Bung Refli, kita harus udah mulai mencari pemimpin itu yang punya rekam jejak lah, tertempa, bukan karena penarsisan, bukan karena billboard gitu loh, tapi juga punya ide, punya pemikiran. Nah, orang kadang mengunderestimate Mbak Puan.
Itu. Iya. Tapi ya kita bisa memahami lah, karena itu memang pola yang menurut saya tuh sudah terinstal tuh sejak zaman Orde Baru, debungkarnisasi, desoekarnisasi, termasuk pada keturunannya. Iya. Nah, saya umpama, kenapa? Ya Mbak Puan itu dikader, Pak. Dari muda tuh ya dikader. Dari mulai dinamika politik dulu sebelum peristiwa 27 Juli sampai kemudian banyak peristiwa yang beliau walaupun bukan pengambil keputusan, tapi banyak yang beliau ikut di dalamnya. Beliau ketahui gitu loh. Dari jarak yang sangat dekat. Iya, dengan orang tuanya gitu. Yang orang lain nggak dapat. Iya, beliau juga dikader. Baik dikader oleh Bu Mega, dikader oleh ayahanda beliau, Pak Taufik. Pak Taufik ini unik. Orang selalu prinsipnya itu kebangsaan, kebinekaan. Saya bangga tuh bisa dikader sama beliau. Saya menyesal tak sempat berkenalan sama Taufik Kemas, padahal Palembang saya. Padahal paspornya Palembang, waduh langsung kita. Beliau orang tuanya. Oke. Iya kan, Masumi. Iya. Ibunya Murba. Oke. Tapi pilihan politiknya ikut Bung Karno. Itu Pak Taufik luar biasa itu. Jadi dengan Mbak Puan itu, ketika beliau jadi anggota DPR, beliau buktikan, saya harus buktikan bahwa saya bukan karena di bawah bayang-bayang nama keluarga besar. Ketika dapil beliau di Solo, nyalon 2009, iya kan, beliau dengan suara terbanyak. Beliau udah berapa periode ya jadi anggota DPR? 3 ya? Dari 2009 ya? Okay. Periode kedua kan waktu itu dilantik DPR, kemudian jadi menteri. Oke. Nah, ketika beliau pimpinan praksi, beliau mampu mengorkestrasi sikap-sikap politik oposisi PDI Perjuangan melalui praksi di parlemen gitu. Dan kemudian jadi Menko, beliau mampu tuh mengkoordinasi 8 kementerian. Dan kemudian sekarang ketua DPR, beliau mampu. Ketua DPR itu jagoan semua. Apalagi pimpinan DPR itu ya elit-elit utama partai. Dia mampu membangun komunikasi, kerjasama, dan punya leadership. Seperti itu. Jadi biar ini proses berjalan begitu ya. Kalau saya orang nanya, ya saya siapa lagi ya? Pasti ya Mbak Puan. Selain Bu Mega, Mbak Puan. Ya ada Mas Prananda gitu ya. Artinya ada yang tanya, kalau Bu Mega step down, ya kira-kira itulah ya. Ini kan kita realistis saja, leadership. Bisa Mbak Puan, bisa Prananda. Iya. Gitu. Seperti itu. Karena yang intensif dalam proses kepengurusan di partai kan beliau-beliau. Memang dipersiapkan, Pak Repli. Jadi bukan karena anaknya Bu Mega atau cucu Bung Karno, tapi memang dipersiapkan. Pak Taufik juga cerita begitu, bahwa itu takdir mereka sebagai keturunan Bung Karno ya. Jadi maksudnya bukan sekadar bukan sekadar cucu Bung Karno atau anak Mbak Mega, tetapi karena memang ini kaderisasi. Betul. Oke. Kerajaan aja yang udah otomatis tuh, Pak Repli. Pangeran-pangeran itu selalu dikader tuh, ikut sekolah yang paling bagus, ikut sekolah militer bahkan, kan? Bahkan suruh ikut perang. Iya, karena dikader untuk jadi pemimpin, saya sama, gitu. Jadi bukan karena sekedar anak atau cucunya si Anu, tapi kemudian nggak ngapa-ngapain. Ini memang dikader untuk punya leadership, kepemimpinan dan punya karakter.